الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan terhapusnya pahala amal saleh. Allah batalkan amal saleh kita dengan melakukan perkara tersebut. Dan kita sudah bahas beberapa di antaranya. Dan yang terakhir kita bahas yaitu Allah hapuskan amal saleh kita kalau kita ada amal, yaitu ketika kita melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dulu Allah bahasakan dalam Al-Quran, jangan mengangkat suara di depan Nabi. Barang siapa yang mengangkat suaranya di depan Nabi, maka Allah batalkan amalnya. Hari ini kita tidak mungkin lagi mengangkat suara di hadapan Nabi. Mengatakan maksudnya, kalau dulu benar-benar melawan Nabi dengan mengangkat suara, hari ini yang dimaksud adalah orang-orang yang melawan Nabi walaupun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang barang siapa yang tidak mau mengakui sunnahnya, sengaja meninggalkan sunnahnya, melecehkan, meremehkan, bahkan mengolok-olok ketika sesuatu yang datang dari Nabi, maka siap-siap dibatalkan amal salehnya. Itu yang terakhir kita bahas untuk mengingatkan ulang kembali. Jemaah melakukan Allah, kita sambung. Berikutnya, amal saleh yang terbatalkan akibat perkara-perkara tertentu, yaitu ketika seseorang bermaksiat di dalam sepi. Ketika seseorang bermaksiat dalam keadaan sepi, maka terbatalkanlah amalnya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini ada dua model yang Allah benci kepadanya. Tipe pertama adalah tipe yang sombong. Dan ini tipenya adalah tipe orang bukan melakukan kemaksiatan di dalam sepi, tetapi bahkan memamerkan maksiatnya. Jadi dia bukan melakukan diam-diam, dia melakukan maksiat terang-terangan, lalu dia pamerkan. Dia akui maksiatnya dan dia bangga dengan maksiatnya. Ini tipe orang pertama ini. Ini orang-orang yang sombong. Apa yang terjadi padanya? Nabi SAW melalui hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, itu menyebutkan kullu ummati mu'afa. Setiap umatku bisa mendapatkan kemaafan dari Allah. Jadi maksud Nabi, umatku mudah dimaafkan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu ciri-ciri dan kelebihan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sambung, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapa orang mujahirin? Yaitu orang-orang yang memamerkan dosa, membangga-banggakan dosa. Dia mengatakan, wa inna minal mujanah ay ya'mal ar-rajul bil laili amalan. Di antara contoh orang-orang yang memamerkan dosanya ketika dia melakukan maksiat di malam hari. Summa yusbih wa qad satarahu Allah.
dia melakukan maksiat di malam hari, berzina, berjudi, mungkin bahkan dia merampok, mencuri. Lalu kemudian datangnya pagi, Allah tutupi maksiatnya yang dia lakukan di malam itu. Sampai pagi datang, Allah yang tutupi maksiatnya tadi malam, Allah tidak bongkar. Tapi apa yang terjadi? Fayaqulu, malah dia di waktu paginya dia menjumpai orang, lalu dia berkata, ya fulan, amiltul barihah kaza wa kaza. Hai fulan, katanya, saya tadi malam telah melakukan ini dan itu. Jadi dumso kebegak, kemanapun dia mengatakan, hai beklam, kalau kupah urang lu, ya coba-coba lawan lu. Tadi malam saya sudah bunuh orang. Siapa yang berani lawan saya? Saya kan preman di sini. Tadi malam saya sudah berzina. Saya bayar itu pelacur sampai sekian ratus ribu. Dia ceritakan dalam keadaan bangga. Tadi malam Allah tutupi semua maksiatnya. Allah tidak bongkar. Allah tidak utus malaikat untuk menyebarkan tentang aib fulan. Begitu Allah tutup aib hamba ini, tapi dia sendiri yang membukanya, dan itu dilakukan dengan kebanggaan. Maka di saat itulah Allah marah, maka Allah tidak akan memberi maaf kepada orang-orang yang terus-terusan melakukan gaya hidup seperti ini. Ketika dia mati di akhirat nanti, tidak ada kemaafan Allah. Jadi ini termasuk golongan orang-orang yang sombong. Setelah korupsi, kemudian dia bangga dengan korupsinya. Ini perkara ini model pertama, sifat manusia melawan Allah, maka Allah tidak akan maafkan dosanya. Nah, tipe kedua itu kebalikannya. Dia di depan orang tampilannya alim, depan orang saleh, pakaiannya pakaian orang saleh. Di masjid nampak jubah tidak pernah lepas, kain sarung tidak pernah jatuh, mikat ke dadah di jakrung, kopiah dia terhulai. Dia tampakkan kesalehannya di depan orang banyak. Bicaranya dia jaga, tutur bahasanya lembut. Tapi ketika orang tidak melihatnya, dia terjang maksiat. Jatuh kain sarungnya, terbuka baju kokonya, terbang baju jubahnya, berganti dengan maksiat. Orang yang tipe kedua ini, tadi tipe pertama sombong, tipe kedua adalah tipe munafik. Kedua-duanya dibenci oleh Allah. Namun yang tipe kedua ini, efeknya, kalau tadi yang pertama Allah tidak akan maafkan dosa dia di akhirat. Bagi yang suka melawan Allah dengan menantang-nantang Allah, Allah tutup aib, dia yang buka sendiri. Tidak ada rasa takutnya. Yang tipe ini, tipe munafik. Maka yang terjadi padanya nanti di akhirat adalah Allah hapuskan semua amal salehnya yang pernah dia lakukan. Kalau sudah dihapus semua amal salehnya, maka yang tertinggal apa? Hanya amal buruknya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ada model manusia yang seperti itu. Kata Allah dalam An-Nisa 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ada tipe manusia bersembunyi-sembunyi dari pandangan manusia, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Di dalam kegelapan dia lakukan maksiat. Ketika ada istri yang dia baca di HP adalah berita, dia buka Serambi Indonesia, dia baca berita ini, bahkan ada yang membaca nasihat-nasihat, dia tonton pun yang baik-baik di depan istrinya, di depan anaknya. Begitu anaknya berangkat ke sekolah, istrinya pergi belanja, dia punya waktu dalam kesendirian di rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata dia balikkan keadaan. Dalam kesendirian di rumah itulah dia menonton film porno, dia baca yang porno, dia lakukan maksiat, dia menjelajah semua yang maksiat.
di saat itulah Allah hapuskan semua pahala jamaahnya. Allah hapuskan semua pahala zakatnya. Kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat, dalam sifat munafiknya. Maka Allah katakan, kenapa orang yastakhfuna minan nas? Ada tipe-tipe orang yang bersembunyi-sembunyi dari manusia, tapi dia tidak sadar bahwa Allah melihatnya dalam kegelapan. Allah benci sekali dengan orang begini. Allah dilecehkan seakan-akan Allah tidak melihat isi kamar. Padahal jangankan isi kamar, isi hati pun Allah tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Dan kata para ulama, sifat ini itu tidak hanya berlaku pada rumah atau tempat tersembunyi, tapi juga bisa bermakna dia melakukannya di keramaian, tapi dalam keadaan tersembunyi dari orang yang tahu. Contoh, di Lok Semawe dia jaga penampilannya, karena dia tahu kalau dia lakukan maksiat akan heboh. Jadi dia jaga, dia tidak lakukan maksiat. Mungkin dia tahu di mana-mana dia punya murid, di mana-mana orang kenal bahwa dia ahli jamaah. Jadi tampilannya dijaga betul. Kalau dia seorang pejabat contohnya, dia pejabat di kota Lok Semawe, ini tidak dia lakukan maksiat di Lok Semawe. Kenapa? Dia khawatir orang tahu tentang maksiatnya. Dia terkenal di sini. Tapi begitu dia melangkah ke Jakarta, dia sadar tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Dia dalam kesendirian di sana, dia bertemu dengan banyak orang, tapi tidak ada yang mengenal, dia yakin itu. Maka di sana dia masuk ke hotel, lalu dia menggunakan jasa pelacur. Dia mulai bermain judi, dia maksiat. Itu semua dia lakukan di depan orang, tetapi dia dalam keadaan tersembunyi dari pandangan orang yang mengenalnya. Nah, ini tipenya sama, kata para ulama. Di saat di sanalah dia melakukan maksiat, dihapuskan semua amal salehnya yang di Lok Semawe. Walaupun tampaknya dia selalu nampak hadir ketika azan berkumandang. Tipe pejabat banyak seperti ini, Pak. Tipe pejabat mana? Waktu dia Aceh, Masya Allah, jaganya jaga je. Waktu tajak Medan, yang salup-salup motor dengan kain besar untuk ditutupi BL, itu rata-rata pejabat. Di hotel-hotel menggunakan jasa pelacur, rata-rata pejabat. Tapi di tempatnya dia jaga betul image-nya. Jadi jaim betul. Inilah tipe-tipe yang Allah habiskan semua amal salehnya. Kenapa? Allah benci kepadanya. Allah benci sekali kepadanya. Dia merasa Allah tidak berada di Jakarta. Dia merasa Allah tidak melihatnya. Ini akibat apa? Kemunafikan yang dia pelihara. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi orang ini di akhirat nanti. Jadi Nabi bercerita kepada para sahabat dalam salah satu hadis yang panjang, kata Rasulullah SAW, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, Nabi menceritakan kepada sahabat kondisi orang-orang yang dihabisi amalnya oleh Allah di akhirat. Kata Rasulullah, la'alamanna aqwaman min ummati, ku beritahu kalian, kata Nabi. Jadi Nabi itu sudah memakai dua huruf taukid, lam dan nun bertasydid. La'alamanna, hari ini kata Nabi, benar-benar ku beritahu kalian sebuah kisah nyata nanti di akhirat. Apa yang terjadi? Yaitu aqwaman min ummati, ada golongan-golongan dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka akan dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. Ketika mereka dihadapkan kepada Allah itu, apa yang mereka bawa? Bihasanat, mereka membawa pahala yang banyak sekali. Banyak sekali pahala sedekahnya, pahala zakatnya, pahala naik haji, umrah berulang-ulang. Kemudian dia baik, secara tampilan baik, muamalahnya, dia tolong orang kalau di kampung, banyak sekali. Di mana ada orang meninggal, maka dia di situ. Dia pasang tenda, bahkan dia tolong membawa jenazah. Di mana sahabatnya yang sakit, dia selalu ada. Banyak sekali pahalanya, banyak sekali, kata Rasulullah. Bahkan ukuran pahalanya amsal jibari tihamati bayda, sebesar gunung Tihamah yang putih.
Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahum mislukum. Orangnya sama seperti kalian, sama-sama manusia. Jildatuhum misla jildatikum. Kulitnya sama dengan kulit kalian. Yaqumuna al-lail kama taqumun. Mereka juga salat tahajud seperti kalian salat tahajud. Kata Nabi. Jadi disifatkan bahawa ini manusia sama seperti kita. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka dihapus amalnya? Wa iza khallu, kata Rasulullah, ketika mereka sedang bersepi-sepi, tidak dilihat orang atau tidak dikenal orang, fa bimaharimillah intahakuha, mereka menerjang yang haram. Ternyata itu kejadiannya. Dan sudah bisa ditebak apa berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Langsung dihantam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita yang hari ini berpura-pura di depan orang banyak, padahal kita orang yang jahat. Makanya kita ini kadang-kadang jangan terbius dengan keadaan seseorang. Kadang-kadang kita tertipu, Pak, dengan penampilan seseorang. Bahkan kita tertipu dengan gaya bahasa seseorang, cukup mameh bak kebegahaba. Bahkan diberi kesempatan untuk berceramah. Ketika dia ceramah, Masya Allah, orang menangis. Orang semuanya terbius dengan kalimat-kalimatnya. Padahal dia melawan Allah di tengah-tengah kesepian, atau di tengah-tengah suasana sepi yang dia rasakan. Inilah dosa yang paling bahaya. Maka dihapuskanlah semua amal baik kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah bisa jaga kita dari perkara munafik ini, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.